Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Manusia ketika ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjalani spiritual, maka di situ diperlukan proses. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, langkah pertama bagi orang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu harus ada al-ba'isul qawi, motivasi atau motivator yang kuat yang Allah letakkan di dalam hati hamba pilihannya, yang mana motivator ini bisa menggerakkan hatinya, membuat gelisah setiap saatnya sehingga dia ingin bangkit dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini motivator adalah bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan di dalam hati hamba-hamba pilihannya. Nah, ini termasuk daripada pemberian anugerah perhatian Allah Subhanahu wa taala, dan ini tanda hidayah. Jadi kalau kita ngelihat orang kok begitu menikmati kemaksiatannya, jangan kaget. Kenapa? Karena dia belum melalui langkah pertama, dia belum mendapatkan hidayah. Terkadang kita heran, maksiat bayar, taat gratis, justru mereka berani berkorban, mengeluarkan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mikir, kok iso-iso nih, masjid buka ndak ada yang masuk, konser bayar gelandotan, kan tidak masuk akal. Nah, di sini ketika Anda mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Kemudian ketika melihat saudara kita yang mungkin saat ini bergelimangan di dalam kemaksiatan, menikmati kemaksiatan kepada Allah taala, maka kita wajib benci kepada kemaksiatannya dan jangan lupa doakan dia bisa seperti Anda, mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia diangkat oleh Allah taala daripada jurang kemaksiatan, menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada itu al-ba'isul qawi. Nah, kemudian terkadang Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hidayah itu macam-macam, Pak. Ada kalanya ketika mendengarkan ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala tentang takhwif, yaitu menceritakan tentang neraka, menceritakan bagaimana siksanya Allah taala, menceritakan bagaimana adab kubur. Nah, terkadang orang itu mendengarkan ayat-ayat seperti itu langsung dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tasywik. Ketika dia mendengarkan sholawat, walaupun tidak ngerti arti, nangis. Walaupun dia tidak faham tentang artinya apa ini, bahasa Arab tidak faham, cuma karena tersentuh hatinya dengan qasidah, lantunan syair, lantunan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan bagaimana rahmatnya Allah Ta'ala, yang menceritakan bagaimana surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menceritakan bagaimana pertolongan Allah Ta'ala terhadap umat hamba Allah Ta'ala yang taat, geter, artinya gemeter. Nah, itu diantara cara untuk kita mendapatkan hidayah. Nah, saya sedikit ceritakan bagaimana diantara mereka ulama-ulama yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui takhwif, yaitu ketika mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ancaman atau firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang waktunya untuk saatnya bertobat. Di antaranya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu
adalah salah satu gurunya Imam Syafi'i. Tapi perlu Anda ketahui, Fudail bin Iyad dulunya itu qati'ut thoriq, pembegal, ahli maksiat. Dan Fudail bin Iyad ini ada seorang perempuan jariyah yang sangat-sangat dicintai oleh Fudail bin Iyad. Suatu saat Fudail bin Iyad naik daripada tembok rumah perempuan tersebut. Kalau zaman sekarang mungkin diapeli gitu nggih. Naik. Ketika naik tembok daripada rumah perempuan yang dicintai oleh Fudail bin Iyad, ada orang yang membaca Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah?" Tidakkah sudah waktunya datang bagi orang-orang yang beriman hendaknya hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini Fudail bin Iyad ahli maksiat, naik tembok kepingin pacaran. Ketika mendengarkan firman Allah taala yaitu teguran, tidakkah saat ini waktunya untuk bagi hamba-hamba Allah yang beriman, saat ini waktunya untuk tobat, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Langsung gemeteran itu. Fudail bin Iyad yang ahli maksiat mendengarkan firman Allah tersebut langsung gemeteran, mengatakan apa? Al-an ya Rabbi, al-an. Sekarang ya Allah, sekarang aku tobat ya Allah, aku tobat ya Allah. Berkat mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, disentuh hatinya oleh firman Allah taala, dibuka hatinya Fudail bin Iyad, akhirnya menjadi orang yang ahli ibadah, menjadi ulama besar, dan diantara daripada guru-gurunya Imam Syafi'i. Karena itu kita semua jangan sampai putus asa daripada mencari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita bergelimangan dalam kemaksiatan, jangan sampai putus asa, tetap berjuang ya apa carane antuk hidayah teko Gusti Allah. Walaupun kita tobat kemudian kembali maksiat, jangan sampai putus asa, terus cari daripada nafahat pemberian hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita terus-terusan seperti ini, maka Allah akan menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga banyak, Pak, ulama-ulama yang dulunya ahli maksiat, cuma karena kepingin mencari hidayah, kepingin daripada apa ya, kepingin suluh, kepingin damai dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Utbatul Ghulam, ulama besar. Utbatul Ghulam, jenengan tahu Utbatul Ghulam ahlil fisik wal fujur, masyhur bil fasad wa surbil khamr, pemabuk. Utbatul Ghulam pemabuk, ahli fasik, cuma dia itu kepingin tobat, cari caranya, ya apa caranya aku tobat. Akhirnya apa? Coba hadir ke majelisnya Hasan Al-Basri. Di saat itu Hasan Al-Basri menggali ilmu tafsir, dan ayat yang dibaca ayat ini, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah saat ini waktunya bagi orang yang beriman hendaknya hati-hati mereka, hati qalbunya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Utbatul Ghulam koyok-koyok tersinggung. Waduh, tas teko pengajian disinggung kira. Paham ya? Ahli maksiat. Waduh, kok kayak gini ya? Kemudian salah satu daripada murid Hasan Al-Basri berdiri nekat tanya kepada Hasan Al-Basri, ayaqbalullahul fajir mithli idza taba? Wahai Hasan, aku ini pecundang, aku ini orang yang biadab, aku ini selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Hasan, saya mau tanya, kalau seandainya aku saat ini tobat, Allah mampu nggak? Allah mau nggak nerima tobat saya? Aku ini dosanya segunung loh ya. Aku ini ahli maksiat. Kira-kira Allah sudi nggak menerima dosa saya, orang yang biadab seperti saya? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Na'am, yaqbalullahu taubata fiskika wa fujurika." Benar. Allah akan menerima tobatmu wahai pemuda. Allah akan menerima daripada tobatmu dan akan mengampuni daripada dosa-dosamu. Nah, ketika Utbatul Ghulam mendengarkan daripada jawaban yang sangat istimewa daripada Hasan Al-Basri, yaitu Allah akan menerima taubat seorang hamba walaupun dosanya sak gunung, langsung pucat, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya Allah, aku selalu bermaksiat kepadamu ya Allah, aku tobat ya Allah, aku tobat." Nangis pingsan.
Pingsan nih Utbatul Ghulam. Kemudian Hasan Al-Basri ngelihat, iki sopo sih? Nggak tahu ketok pengajian tas teko semaput. Siapa itu? Akhirnya ditunggu sampai siuman. Setelah siuman dihampiri oleh Hasan Al-Basri, ditanya, siapa kamu wahai pemuda? Maka merunduk malu, sama Hasan Al-Basri malu. Kemudian Utbatul Ghulam mengatakan begini, ya Syekh, hal yaqbalur Rabbur Rahim taubata mithlil laim? Wahai Tuan, wahai Pak Yai, wahai guruku, saya mau tanya, kira-kira Allah yang Anda katakan maha pengasih, maha penyayang, maha menerima taubat seorang hamba, maukah, sudikah Allah menerima dosa hamba seperti aku yang biadab? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, hal yaqbalu taubatal abdil jafi illa rabbul muafi? Tidak ada seorang Tuhan, tidak ada Tuhan yang mampu menerima taubat daripada hamba yang lari daripada Tuhannya kecuali Tuhan yang maha pemaaf. Langsung semangat Pak ketika mendengarkan jawaban bahwasanya Allah akan mengampuni segala bentuk seorang hamba, segala bentuk dosa hambanya. Semangat ini Utbatul Ghulam sambil mengatakan apa? Wahai Pak Yai, wahai Hasan Al-Basri, sekarang aku tobat di hadapanmu. Aku taubatan nasuha. Aku tidak akan mengulangi daripada kemaksiatanku. Angkat aku jadi muridmu. Aku sekarang doa, wahai Hasan Al-Basri, saya doa 3 doa, tolong diamini nggih. Tolong diamini. Nih, bagi kita nggih, hidayah itu dicari. Nggih. Doa pertama, Ilahi, in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi fa akrimi bil fahmi wal hifdhi hatta ahfadha kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Ya Allah, kalau engkau benar-benar menerima taubatku ya Allah, kalau engkau benar-benar mengampuni dosaku ya Allah, engkau ridhoi aku ya Allah, muliakan aku ya Allah dengan pemahaman yang cukup jitu di dalam ilmu agama, dan aku muliakan ya Allah dengan pemahaman hafalan yang sangat kuat ya Allah. Maka diamini oleh Hasan Al-Basri. Yang kedua, wahai guruku, Ilahi, akrimni bi husni saut hatta inna kullaman sami'a qiraati yazdadu riqatan fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi. Ya Allah, aku tobat kepadamu ya Allah. Sekarang aku memohon kepadamu ya Allah, kalau engkau menerima tobatku ya Allah, muliakan aku ya Allah dengan suara yang indah, sehingga orang yang mendengarkan daripada lantunan firmanmu ya Allah yang aku bacakan, dia akan langsung tobat kepadamu ya Allah, walaupun orang itu hatinya yang sangat keras. Amin, kata Hasan Al-Basri. Yang ketiga, wahai guruku, Ilahi, akrimni birizqil halal warzuqni min haitsu la ahtasib. Ya Allah, aku tobat ya Allah, aku tobat ya Allah, muliakan aku dengan rezeki yang halal, beri aku rezeki yang mudah ya Allah, beri aku rezeki yang halal yang barokah tanpa aku susah payah mencarinya ya Allah. Tahu kan jenengan, berkat taubatan nasuha, 3 doa Utbatul Ghulam yang dulunya seorang preman diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang ahli taat, ahli ilmu agama, suaranya sangat indah dan rezekinya meluber-meluber Pak. Berkat apa? Taubatan nasuha, benar-benar mencari hidayah daripada Allah. Cari Pak, hidayah itu tidak bisa ditunggu, hidayah itu dicari, tidak bisa. Habib, saya ini belum pantas, saya ini belum pantas untuk hadir pengajian, saya ini penuh dosa. Hati-hati, itu tipu daya daripada setan. Alasan tidak pantas untuk menghadiri majelis ilmu karena begitu banyak kemaksiatan yang dilakukan, itu adalah tipuan daripada setan. Nah, di dalam kitab Hikam dikatakan begini, Abu Rabi' mengatakan, siru ilallahi urjan wa makasira. Berjalanlah kamu wahai umat Nabi Muhammad menuju kepada Allah walaupun pincang-pincang boten napa-napa. Jalan aja kepada Allah walaupun kamu ahli maksiat, tetap lempeng ibadah kepada Allah Ta'ala. Walaupun nanti kecebur ke maksiat lagi boten napa-napa, tetap lempeng, taat, kecemplung maksiat, tetap kepada Allah, taat. Kita jalan terus kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun pincang-pincang. Ibarat ngenten, kalau kita tujuannya ke Madura, tujuan kita ke Jakarta,
ketika jenengan sakit pincang, nggih, pincang nih, waktu sudah ditentukan 3 hari harus nyampe ke Jakarta. Jangan nunggu sembuh baru jenengan jalan. Anda ini dikejar waktu. Terus bagaimana? Sudah jalan aja kepada Allah. Jalan aja menuju terhadap apa yang Anda tuju. Nanti Allah yang akan menyempurnakannya. Faham ya? Kita nih hidup di dunia dikejar umur. Dikejar umur. Nanti Bib, gampang Bib. Kalau saya umur 40 tobat. Loh, siapa yang jamin? Siapa yang jamin Anda umur 40 sampai itu siapa? Karena itu, ketika kita masih bergelimangan dalam kemaksiatan, jangan putus asa daripada rahmatnya Allah. Jangan putus asa daripada hidayahnya Allah. Tetap aja lempeng kepada Allah. Hadiri majelis ilmu, hadiri solawatan. Nanti saya maksiat lagi, boten nopo-nopo. Tetap hadir maulid, solawat, pengajian, hadiri semua. Dan minta kepada Allah, ya Allah beri aku hidayah, ya Allah beri aku hidayah. Terus minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun jenengan bergelimangan dalam kemaksiatan, nanti Allah yang akan menyempurnakan Anda untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu alhamdulillah kita semua jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita semua nggak salah pilih Tuhan. Tuhan kita ini bukan pendendam. Tuhan kita maha pemaaf. Walaupun kita selalu bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tetap kulon jenengan dikasih rezeki sama Allah Ta'ala. Tetap kita semua dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya setiap maksiat kemudian nikmat daripada tubuh kita dicabut oleh Allah Ta'ala, mungkin sudah tidak ada kehidupan kita. Kita maksiat, kemudian telinga ditulikan. Kita maksiat, tidak bisa bicara. Kita maksiat, mata buta. Maksiat lagi, jantung rusak, mati kita. Tapi bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Puluhan tahun, Pak. Puluhan tahun kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagaimana? Tidak ada satupun nikmat yang Allah berikan kepada kita dihentikan. Walaupun kita bermaksiat kepada Allah, kita terlelap tidur, tetap jantung kita didetakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat siapa kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Karena itu mari kita taubat sama-sama. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Ta'ala daripada kemaksiatan. Kita berharap mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, Allah mengampuni dosa kita, dan kita berharap kelak di akhirat Nabi Muhammad mengakui kita sebagai pecintanya, Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya, dan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.